ahlul khawarij dan ahlu bid'ah memaksakan bahwa innallaha ala arsy istawa, Allah duduk di arsy. Ya Habibi ya Muhammad. Arsy adalah makhluk Allah yang sangat hebat dan sangat besar. Dikatakan oleh Syekh Al-Jum'ah, annal arsy a'dhamu khalqillahi jurman. Paling besarnya makhluk Allah secara bentuk adalah arsy. Paling hebatnya makhluk Allah, paling besar ya, besar, itu adalah arsy. Tidak ada yang lebih besar makhluk Allah dari arsy. Kita dikatakan innallaha 'alal arsy istawa. Istawa di sini punya banyak makna. Sedikit kita singgung juga. Ahlul khawarij dan ahlu bid'ah memaksakan bahwa innallaha 'ala arsy istawa, Allah duduk di arsy. Dan ini mustahil. Duduk itu makhluk. Nanti duduk di atas kursi nantinya. Harus ada kursi atau di atas babut. Dan wallahu laisa kamitslihi syai'un, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Al-arsy punya banyak puluhan makna, lebih dari 10 makna. Walaupun di antara 10 lebih makna itu bermakna duduk. Tapi kalau diartikan duduk tidak cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat laisa kamitslihi mukhalafatul lil hawadits, tidak sama dengan makhluknya. Duduk sifatnya makhluk. Kemudian diartikan apa yang cocok arsy? Banyak arti. Al-arsy menguasai. Al-arsy ay qahharahu, memaksa, murka dengan arsy. Itu kenapa Allah murka? Karena dikatakan karena arsy itu makhluk yang paling hebat secara bentuk, yang paling besar secara bentuk. Arsy ketika disuruh sujud agak bergaya. Kalau iblis kan kufur. Arsy agak bergaya karena dia merasa makhluk yang besar. Kemudian ghaharahullah. Allah murka dengan arsy. Innallaha 'alal arsy istawa, ghaharahu. Sehingga arsy tunduk dan takut. Ini makna cocok. Ini makna pas sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makna hakiki wallahu a'lam. Ulama awakhir ada istilah takwil, mentakwil yang cocok dengan Allah. Baik. Dikatakan bahwa bumi ini kalau dibandingkan besarnya dengan langit yang pertama, langit ada 7 ya. Dengan langit yang pertama, besarnya bumi dibandingkan dengan langit yang pertama, maka dikatakan oleh ulama, dibahas oleh Syekh Al-Jum'ah, seperti uang logam 100 atau 1000 itu, yang dulu 100, di lautan padang pasir. Bumi itu seperti uang logam, langit itu seperti lautan padang pasir. Artinya tidak ada 1% pun. 0, tidak terhitung. Taib. Begitu kecilnya bumi dibandingkan langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti uang logam di lautan padang pasir. Langit pertama tidak ada bandingannya dengan langit kedua. Terlalu kecil, 0. Langit kedua dibandingkan besarnya dengan langit ketiga, seperti itu pula uang logam di lautan padang pasir. Langit ketiga dibandingkan langit keempat sama. Langit keempat dibandingkan dengan langit kelima sama. Langit kelima dibandingkan langit keenam juga sama. Langit keenam dibandingkan dengan langit yang ketujuh yang terakhir sama seperti uang logam di lautan padang pasir. Kemudian bumi ini dibandingkan dengan langit yang ketujuh, maka tidak ada bandingannya sedikit pun. Tidak ada bandingan sedikit pun. Terlalu kecil. Kemudian langit ketujuh yang demikian hebat,
jika dibandingkan dengan arasy Allah, makhluk tadi yang ditanyakan seperti uang logam ditaruh di lautan padang pasir. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya arasy. Apakah manusia bisa sampai ke arasy? Nabi Muhammad, ketika Isra Mi'raj beliau sampai kemana-mana. Tapi selain Nabi Muhammad, kalau dengan jasadnya sulit untuk bisa kita bayangkan. Tapi kalau dengan ruh, tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Artinya bisa saja. Karena ruh adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dan kita dengar dari para aulia as-salihin, beliau sampai ke aras dan seterusnya dan seterusnya. Itu ruh. Ya, karena ruh itu wa yas'alunaka an ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh itu Allah semua yang atur. Urusan Allah. Maka ruh makhluk Allah yang hebat, yang cantik, yang indah, yang luar biasa. Dan kalau dikatakan bisakah ruh seseorang sampai ke aras? Na'am. Masuk ke surga? Na'am, bisa. Tidak ada yang enggak bisa. Tapi kalau dengan jasad sulit kita mau memahaminya dan mau mencernanya. Tapi kalau roh tidak ada yang enggak masuk akal, sangat mungkin.